Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat untuk anak-anakku, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, memasuki semester genap. Untuk pertemuan kali ini kita akan kembali bersama-sama untuk mengulas mengenai bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, mari bersama-sama membuka pertemuan ini dengan doa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya sampaikan selamat untuk keseluruhan atas prestasi yang sudah diraih, baik yang mendapatkan ranking, mendapatkan nilai yang memuaskan, maupun yang masih harus berjuang untuk memperbaiki nilainya. Selamat berjuang untuk langkah berikutnya. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama selangkah lebih dekat untuk meraih prestasi bersama pendampingan, bimbingan, dan konseling. Di semester genap ini, saya harapkan Ananda sekalian bisa lebih terbuka, bisa lebih memanfaatkan keberadaan bimbingan dan konseling untuk pendampingan. Jadi, Ananda diperkenankan untuk berkonsultasi maupun untuk berdiskusi dengan bimbingan dan konseling dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Jadi karena kita keterbatasan di sini, boleh beberapa sudah melakukan layanan bimbingan dan konseling melalui WA, bisa tetap dilanjutkan karena memang kita masih kondisinya terbatas. Bagi yang belum, saya tunggu untuk bisa berdiskusi atau berkonsultasi dengan saya mengenai permasalahan seputar pembelajaran yang kalian jalani. Sedikit saya mengingatkan, mungkin beberapa kemarin masih belum fokus untuk memperhatikan tentang bagaimana memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Tapi terlebih dahulu saya akan memahamkan bahwa di sini ada miskonsepsi tentang BK, ada semacam pemahaman yang kurang tepat mengenai konsep bimbingan dan konseling. Selama ini seseorang jika dihadapkan dengan BK sama dengan anak bermasalah atau anak nakal. Nah, itu jelas salah. Karena kenapa? Keberadaan bimbingan dan konseling itu justru untuk membantu Ananda sekalian memudahkan permasalahan yang dihadapi. Contohnya, untuk kakak yang sudah kelas 3, posisi kelas 9, yang setelah ini akan melanjutkan jenjang pendidikan, entah itu ke SMA, ke SMK, atau mau ke pondok pesantren yang di dalamnya juga terdapat sekolah, ada madrasahnya, tentunya memerlukan layanan konseling untuk menentukan jurusan mana yang ingin dipilih atau sekolah lanjutan mana yang akan dikehendaki untuk dipilih. Itu satu. Yang kedua, untuk Ananda yang sekarang posisinya kelas 8, tentunya juga harus memanfaatkan layanan BK. Untuk apa? Di kondisi pandemi semacam ini, saya yakin pasti banyak trouble, pasti banyak kesulitan dalam menjalani pembelajaran. Sampean boleh untuk berdiskusi, untuk berkonsultasi dengan saya. Nah, untuk yang kelas 7 tentunya juga mempunyai kesulitan tersendiri setelah menjalani pembelajaran sebelumnya di jenjang sekolah SD atau MI itu tatap muka, tiba-tiba di SMP harus menjalani pembelajaran daring, otomatis ada banyak adaptasi yang harus dilakukan. Itu juga boleh memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Bisa melalui WA, bisa juga pada saat pembelajaran. Saya akan sedikit menyampaikan di awal, mungkin kita akan ada beberapa kali pertemuan untuk memperjelas
mengenai efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Kali ini sekilas saya sampaikan mengenai aturan main atau tata cara ketentuan dalam kegiatan belajar mengajar. Semester 1 kemarin saya maklumi sebagai bentuk adaptasi sampean sekalian, ada yang masih beberapa kali harus diingatkan untuk tugasnya. Nah, itu nanti akan saya buatkan aturan yang harus kita taati bersama. Yang kedua, BK memiliki layanan individual menjadi sahabat dalam berkonsultasi. Tentunya ada syarat dan ketentuan mengenai waktunya, mengenai siapanya, dan durasi yang diperbolehkan. Karena sekali lagi media yang kita gunakan sementara ini masih online, terpaksa jika ada tatap muka itu akan sangat terbatas sekali. Berikutnya saya sampaikan layanan kelompok. Jadi kalau yang kemarin saya sempat membuat kelompok belajar, itu bentuk awal dari kelompok belajar yang akan kita lanjutkan pada semester genap ini. Akan kita perbaiki nanti seperti apa mekanisme layanan kelompoknya, kita bicarakan pada pertemuan mendatang. Berikutnya ada layanan home visit, jadi ada kunjungan ke rumah. Jika pada semester sebelumnya diutamakan kepada Ananda yang membutuhkan motivasi untuk segera menyelesaikan tunggakan tugas, nah untuk semester ini kita akan tata kembali bahwa pendampingan layanan home visit juga akan kita canangkan, tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya tidak hanya kepada Ananda yang bermasalah dengan pengumpulan tugas, tapi juga untuk Ananda yang lain. Berikut ini saya sampaikan mengenai aturan main yang tadi saya singgung di awal. Untuk jadwal dan alokasi waktunya masih sama. Kita akan belajar mengenai bimbingan dan konseling pada hari Sabtu pada jam pelajaran ketiga. Nah, ini mungkin nanti bisa fleksibel untuk jamnya karena jika pembelajaran jam pertama dan jam kedua itu misalkan jam 9 sudah selesai, jamnya BK seperti biasa bisa maju. Model pembelajaran kita masih tetap memakai daring, medianya WhatsApp group, GCR dan juga YouTube. Materinya juga tetap akan saya sampaikan melalui video, melalui akun YouTube sekolah. Linknya juga saya share di GCR. Nah, ini yang paling penting juga untuk pengumpulan tugas. Belajar dari semester yang lalu, ada banyak yang sepertinya tidak punya catatan. Jadi untuk semester ini saya mewajibkan setiap pertemuan merangkum materi dan nanti dikumpulkan sebelum PTS. Lah, untuk pengumpulannya ini kita sepakat bahwa rangkuman pada hari tersebut difoto dan diupload ke GCR. Tapi bukunya nanti di akhir pada saat ujian tengah semester dikumpulkan. Tentunya ada reward dan punishment. Rewardnya akan saya berikan kepada siswa dengan catatan rangkuman terbaik. Satu kelas, satu anak. Jadi 71 dapat 1, 72 dapat 1, seterusnya. Nanti saya tunggu jika ada pertanyaan mengenai teknik pengumpulan tugas dan penetapan reward dan punishment ini. Tentunya yang tidak mengerjakan tugas saya akan memberikan sanksi. Untuk semester yang kemarin belum ada sanksi, belum ada hukuman, tapi semester ini saya akan menerapkan sanksi edukatif. Bagian terpenting dari layanan bimbingan dan konseling itu ada dua. Satu ada di diri sampean sendiri sebagai peserta didik atau siswa. Dua tentunya ada di guru BK. Sampean seorang siswa itu adalah narasumber. Sedangkan guru BK di sini tugasnya adalah menumbuh kembangkan potensi yang ada pada narasumber. Otomatis konsepnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling itu titik awalnya ada di peserta didik. Sedangkan guru BK adalah membantu untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada narasumber atau peserta didik itu sendiri.
Tugasnya untuk pertemuan kali ini, saya minta disiapkan satu buku baru ya, khusus untuk mata pelajaran bimbingan dan konseling. Yang sudah punya tidak usah beli, tapi yang belum punya, saya yakin semester kemarin banyak yang belum punya buku khusus untuk mata pelajaran BK, karena beberapa ada yang dicampur-campur. Kali ini saya minta semester 2 bukunya khusus satu untuk BK. Nanti disampul kertas, dikasih identitas, baru disampul dengan plastik. Untuk ketentuannya, kelas 9 warnanya hijau muda sampulnya, kelas 8 warna kuning, kelas 7 warna merah. Bukunya nanti yang sudah disampul dan diberi nama itu sampean foto, terus diupload ke GCR. Jangan lupa namanya, nama lengkap, dan juga kelasnya dituliskan yang bagus. Cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, semangat baru. Semester genap ini diperbaiki untuk kekurangan-kekurangannya di semester yang lalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.